hari ini kita akan teruskan khotbah dengan ayat-ayat yang penting di dalam pendahuluan Injil Yohanes. Mari kita bersama-sama membaca sekali lagi dari ayat 1 sampai ayat 4. Saya membaca ayat 1 dan 2, saudara-saudara membaca ayat 3 dan 4. Injil Yohanes pasal 1. Dari ayat pertama sampai dengan ayat keempat kita bergilir membaca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Semua segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia adalah terang, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah, beri kesadaran, keinsyafan, dan kebangunan di dalam roh kami masing-masing. Karena pada saat kami tertidur, Tuhan akan menggugah, Tuhan akan membangkitkan kami. Karena kami memang dicipta dengan hembusan napas dari Tuhan sendiri, sehingga kami dijadikan manusia yang hidup. Manusia sebagai roh yang hidup. Itu sebab bangkitkan rohani kami pada sore ini juga. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, sehingga setiap perkataan yang ucapkan dari mimbar ini boleh menjadi berkat, menjadi cahaya, memberikan pencerahan ke dalam jiwa kami masing-masing. Usirlah setan dan segala anasir jahat dan pesuruhnya keluar dari tempat ini, karena dia tidak ada tempat di dalam diri Kristus. Dan Roh Kudus memberikan pencerahan ke dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, mengapakah Yohanes perlu pendahuluan begitu panjang, dan di dalam pentafsiran ayat pertama sampai kedua perlu begitu rumit, saudara-saudara? Karena ini ada kunci untuk mengerti Injil yang keempat ini. Setelah Markus, disusul dengan Matius, dan akhirnya disusul dengan Lukas, selesai. Lebih daripada 20 tahun diam-diam Yohanes tidak tulis apa-apa. Mendadak setelah dia umur 90, dengan rambut yang putih, jenggot yang panjang, tangan yang gemetar, dia tulis Injil Yohanes. Mengapa? Mengapa dia berhenti? Mengapa dia tidak tulis? Mengapa waktu dia tua perlu tulis lagi satu Injil? Saudara-saudara, ini semua dipimpin oleh Tuhan dengan luar biasa. Dialah yang paling muda waktu dipanggil oleh Tuhan. Di antara semua rasul-rasul yang diterima Tuhan, bukan di Yerusalem tapi dari Galilea, dia yang paling muda. Sengaja di antara satu kelas yang sudah banyak orang dewasa, mendadak seorang remaja masuk kelas. Yang tua rasa bagaimana? Yang muda rasa bagaimana? Apakah remaja itu kurang pengalaman, kurang pendidikan, kurang pengetahuan, sehingga derajatnya itu tidak sampai seperti Petrus dan yang lain? Apakah dia dihina oleh kawan-kawannya? Alkitab tidak katakan ini. Waktu Yesus pilih rasul-rasul, dia berdoa sepanjang malam. Waktu Yesus pilih Yohanes, dia tidak minta persetujuan dari orang lain. Dan waktu Yohanes dipilih, memang dia paling muda. Gap antara dia dan rasul yang lain sangat besar adanya. Tapi ini menjadi satu keharusan yang rahasianya kita tidak tahu. Sampai berpuluh-puluh tahun kemudian, ternyata bijaksana Yesus Kristus melampaui siapapun. Karena jikalau tidak Yohanes, maka saat akhir dari abad pertama, semua rasul sudah mati. Tidak ada orang yang bisa menjadi saksi yang mempunyai pengalaman pertama hidup bersama dengan Yesus Kristus, kecuali dia. Jadi ini adalah suatu keharusan yang mutlak, the absolute necessity to choose the young John to be the apostles of Jesus Christ. Waktu Yohanes tulis buku-buku ini,
5 buku yang ditulis. Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Waktu itu semua rasul sudah mati. Mati syahid satu persatu. Dan waktu itu gereja sedang goncang. Iman orang Kristen sedang diserang. Dan musuh gereja dari 4 sudut mengepung. Saudara-saudara, dari penganiayaan yang diturunkan oleh pemerintah kerajaan Romawi, dari penghinaan, kekacauan, daripada hasil pikiran rasio manusia dalam bentuk filsafat, dari bidat-bidat yang memalsukan nama rasul-rasul, yang membuat kacau iman orang Kristen melalui Injil-Injil yang imitasi dan memalsukan nama-nama rasul, dari orang-orang yang bukan Kristen pura-pura masuk ke dalam gereja, tidak mengerti firman Tuhan, hanya menjadi penyelundupan dari setan yang mewakili akan ajaran-ajaran salah untuk merusak, menodai akan iman Kristen yang murni. Sama seperti sekarang, namanya gereja, dalamnya pedagang. Namanya pendeta, hatinya pendusta. Namanya hamba Tuhan, sebenarnya maunya cari duit. Saudara-saudara sekalian, Yohanes, rasul yang paling muda ini, dipanggil khusus oleh Tuhan Yesus untuk sesuatu saat kebutuhan. Dia akan berperanan penting. Pada waktu Yohanes menjadi tua, maka dari penganiayaan pemerintah, daripada penghinaan filsafat, daripada orang-orang yang memalsukan rasul, menulis Injil-Injil imitasi yang merusak iman Kristen, dan dari orang-orang Kristen dan orang-orang namanya Kristen yang palsu menyeludupi. Sisa 1 orang, dia begitu peka. Kepekaan ini perlu, tapi orang lain tidak bisa terima. Kepekaan saya untuk meninjau, melihat apa yang terjadi kepada kekristenan, apa tipu muslihat daripada iblis. Sekarang banyak orang bukan saja tidak melihat, mereka rasa tidak perlu. But I know what I'm doing. I know why I serve like this. Karena ini ada sesuatu yang kita terima dari ajaran sejarah. Waktu Yohanes menjadi tua sekali, sudah tidak ada rasul, semua sudah mati. Masing-masing melayani sembarangan. Juga tidak ada orang bisa mengawasi, tidak ada orang bisa menghakimi, tidak ada orang bisa mengkritik. Tetapi Tuhan menggerakkan Yohanes, tulis semua firmanku yang sejitu mungkin, seakurat mungkin, setegas mungkin, menjadi suatu patokan, satu standar, satu kriteria untuk menghakimi seluruh dunia, khusus yang namanya gereja dan iman kekristenan. Saudara-saudara, dan Yohanes waktu menulis, dia tulis dengan corak yang berbeda sekali. Dia tulis kalimat yang begitu pendek tapi begitu dalam, sehingga jika engkau tidak mengerti apa yang tidak korbankan di dalam permulaan ini, engkau sulit mengerti seluruh Injil Yohanes. Saudara, jangan kira kamu sepintar ya. Saya berkata kepada saudara, yang sekolah teologi kurang beres sampai lulus dapat gelar doktor pun datang tuh mengerti Injil Yohanes. Mereka sudah lulus karena bisa hafal. Mereka sudah dapat kredit. Cukup kumpul kredit dapat gelar. Tapi mengerti sampai di mana? Mengapa kalimat ini? Mengapa pakai istilah ini? Mengapa istilah logos yang belum pernah muncul di Matius, di Markus, di Lukas muncul pada ayat pertama Yohanes? Mengapa? Karena Yohanes meninjau dan akhirnya Tuhan memakai dia. Di dalam teologi dari Paul Tillich, salah seorang teologi terbesar abad ke-20, 30 tahun yang lalu dia sudah meninggal dunia. Dan orang ini dia mengatakan Yohanes dipengaruhi oleh gereja. Yohanes tidak dipakai, tidak diperalat dan tidak dipengaruhi oleh gereja. Yohanes mengkoreksi filsafat gereja. Minggu lalu saya berkata kepada saudara, di antara 27 kebudayaan sepanjang manusia yang paling penting di dalam 6-7 ribu tahun ini, hanya 3 macam kebudayaan yang memikirkan tentang logos, yaitu Chinese, Indian, and Greek. Ketiga kebudayaan ini besar sekali. Sampai sekarang Greek mempengaruhi seluruh dunia barat. Sampai sekarang Tiongkok mempengaruhi seluruh timur. Sampai sekarang India mempengaruhi timur dan barat. Jangan dihina orang India ya.
Skak itu dari India. You main skak itu dipengaruhi India. Hah? Indonesia, China, Indo-Ocean. India loh. Kenapa ada China Ocean? Kenapa tidak China-nesia, Indonesia? Ada pengaruh besar dari Indo. Itu satu masyarakat yang mempunyai pemikiran yang penting. Dan di dalam hal logos, Chinese memakai istilah Tao. Di dalam India, mereka memakai istilah Brahman. Di dalam bahasa Greka, mereka memakai logos. Sebenarnya mengutarakan satu-satunya, yaitu di alam semesta ada dalil, ada kebenaran, ada prinsip yang begitu bersifat kekal dan bersifat universal, yang berkait dan mempengaruhi akan segala bidang, baik di dalam studi maupun di dalam eksistensi. Nah, saya sudah bicara tentang Greek filosofi, saya sudah bicara dengan Chinese filosofi mengenai logos dan Tao. Hari ini saya akan pakai berapa menit saja untuk bicara tentang Indian philosophy of the religion. Nah, saudara-saudara, orang India mempunyai dewa banyak sekali. Jadi mereka punya konsep lain sama kita. Kalau ada Allah tertinggi, lalu semuanya dicipta oleh dia. Konsep dia adalah semua materi, di belakangnya ada sesuatu yang namanya rohani. Dan itulah yang bikin materi ini hanya menjadi satu fenomena yang kita lihat. Dan belakang materi itu ada sesuatu. Lu lihat kuda jalan-jalan, di dalam ada dewa kekudaan. Lu lihat sapi, wow, itu ada kesapian. Di belakang anjing ada keanjingan, kekucingan, kemataharian, kebulanan, kebintangan, ada kecicakan, ada ketikusan. Dan semua itu ada dewanya. Maka dewa orang India berapa banyak? 360 juta. Dan di belakang dewa ini ada satu kekuatan yang mengatur semua. Dan kekuatan itu berada juga bayang-bayang di dalam semua. Maka yang bisa melihat ini cuma satu, yaitu manusia. Nah, manusia juga semacam kedewaan kemanusiaan yang membuat kita lebih tinggi dari yang lain. Karena kita mau mengerti semua ini. Lalu bagaimana bisa mengerti? Jikalau hati manusia, mulut manusia, mata manusia, otak manusia bersatu, waktu dia engkau mengerti. Maka orang India kasih satu berlian di sini. Itu apa? Andang-andang palsu. Itu namanya mata yang tidak kelihatan. Itu namanya cahaya bijaksana yang mempersatukan engkau dengan alam semesta. Nah, saudara-saudara, juga ada orang dia biasa tidak ngerti, yang nikah dilihat daripada itu saja. Tapi aslinya itu adalah mereka mau mengerti sifat alam secara totalitas. Sehingga mereka melihat dewa yang tertinggi di antara ratusan juta dewa. Itu ada 3. Yang pertama namanya Brahma. Yang kedua namanya Vishnu. Yang ketiga namanya Shiva. Ya. Brahma pencipta, Vishnu pemelihara, Shiva penumpas, penghakim dan penghancur. Saudara-saudara, di antara ketiga ini yang mencipta bikin saya berada, yang melindungi bikin saya terus berada. Hanya yang menumpas, yang menghancurkan bikin saya jadi tidak ada. Maka dari tidak ada menjadi ada, itu ada pekerjaan dari Brahma. Dari ada menjadi tidak ada, itu ada pekerjaan daripada Shiva. Maka saya harus takut kepada siapa? Takut justru kepada yang ketiga. Akibatnya adalah orang India, dewa yang tertinggi itu Shiva. Kalau saudara lihat di Prambanan, tahu Prambanan? Yang sudah pernah ke Prambanan coba acungkan tangan. Hah? Ternyata ada banyak ya. Yang sudah pernah ke Bali coba angkat tangan. Yang ke Bali pernah ke Besaki coba angkat tangan. Di Besaki ada 3 pura. Dan pura ke kanan, pura di kiri tidak tinggi, pura di tengah paling tinggi. Demikian di Prambanan itu ada candi 270 lebih. Karena sudah jatuh roboh selama lebih 1000 tahun. Sekarang diperbaiki lagi, hanya belasan yang jadi. Yang paling tinggi tengah. Di tengah itu, mengapa paling tinggi? Karena itu adalah pura
atau adalah candi untuk Siwa. Siwa supposed to be worshipped as the greatest God, the biggest God. Saudara kalau pergi ke itu Gedung Gajah, Museum Nasional di itu tempat apa itu Merdeka, Jalan Merdeka. Yang pernah pergi Gedung Gajah coba katakan. Oh lebih sedikit lagi. Cuma tahu gajah, tidak tahu Gedung Gajah. Begitu ekor pintu masuk banyak candi-candi yang 13 abad, 12 abad dan menghadapi halaman dalam yang paling tinggi paling besar itu adalah Siwa dan di atas itu mukanya serem dan di bawah kakinya tengkorak-tengkorak karena dia yang menguasai kematian. Dia akan hancurkan hidup dan akan memusnahkan keberadaan. Dan Siwa dianggap paling tinggi. Nah saudara-saudara, karena begitu maka orang ketakutan kepada dia. Yang berada ya sudah berada, menjadi tidak ada itu saya tidak tahu. Makanya di dalam eksistensialisme yang ada menjadi tidak ada, itu adalah pengalaman yang kita tidak pernah. Kita hanya mengalami yang dari ada menjadi lebih ada, dari kecil menjadi besar, dari miskin menjadi kaya, dari SD menjadi SMP, dari SMP menjadi SMA, dari SMA menjadi universitas, dari universitas menjadi menikah, dari menikah menjadi beranak. Jadi kita dari ada, mendadak menjadi tidak ada. Itu apa? Yang tidak tahu. Nanti kalau mati kemana tidak tahu. Maka itu di dalam eksistensialisme pakai satu bahasa Jerman yang namanya Angst. Apa itu angst? Ketakutan, bukan khawatir. Khawatir itu namanya worry. Worry. Why you're worrying? Why? Kenapa engkau lagi cemas? Engkau lagi khawatir apa? Ya sebab saya khawatir mukaku kurang cantik, dah laku nikah. Jadi waktu engkau ditanya kenapa khawatir, selalu bisa jawab. Tapi kalau ditanya kenapa engkau ada anxiety, tak bisa jawab. Kenapa? Itu satu totalitas kecemasan. Ini takut, itu takut. Pokoknya semua takut. Itu namanya angst. Dan kesemuanya itu ditotalkan menjadi satu ketakutan yang tidak tahu bagaimana jawab. Itu adalah karena apa? Dari ada menjadi tidak ada. Itu ancaman sehingga saya yang exist will go to face not existence. Itu beyond my experience, beyond my understanding, beyond my feeling, beyond my capability to give explanation to you, beyond the spoken words possibility. Tak mungkin saya memberitahu. Itu satu angst, satu anxiety, satu totalitas dari kekhawatiran, kecemasan yang tak mungkin dijelaskan. Itu adalah dari ada menjadi tidak ada. Maka Siwa dianggap paling besar, paling menakutkan, paling harus kita gemetar di hadapan dia. Saudara-saudara kalau pergi ke Gedung Gajah, jangan lupa lihat kaki daripada kiri daripada Dewa Siwa itu dipegang tangan orang lain. Seperti tolong jangan binasakan aku ya, tolong ampuni aku ya. Karena dipegang oleh jutaan orang selama 1.200-300 tahun yang begitu lamanya. Akhirnya batu yang kasar itu, bagian kaki itu licinnya seperti kaca. Saudara kalau ke Gedung Gajah jangan lupa ya, pergi lihat lalu mengerti apa yang saya katakan. Terus pegang sampai bisa licin. Coba kamu pegang batu di rumahmu sampai licin, engkau mungkin perlu umur 1000 baru bisa bikin itu licin. Nah, India lalu memikirkan jadi keberadaan dari mana? Dari Brahma. Brahma adalah dewanya. Lalu Brahma mencipta pakai kekuatan apa? Pakai Brahman. Nah, Brahman itu dimengerti oleh siapa? Oleh Atman. Jadi sama seperti stoicisme, di luar diri saya ada logos. Di dalam diri saya ada logikos. The small understanding of the truth is now seeking for unity between the separated one and the mother logos. Logikos mau mencari logos, lalu menemukan ada logika sebagai jalan menemukan logos. Dan logika itu ada di mana? Ada di setiap bidang yang ada di dalam dunia.
within all the fragment and all the fracture of the truth in the universe, I see the shadow of logic. Maka logi, psikologi, biologi, itu semua karena orang Gereja mau mengkaitkan logika melalui saya yang cari, menemukan yang dicari. Yang cari adalah logikos, yang dicari ada logos, tengah-tengah jalan ada logic. Nah saudara-saudara, demikian orang India. Orang India mau cari, mau mengerti Brahman sang pencipta yang beredar di seluruh alam semesta. Dan saya si Atman. Atman itu ada yang kecil dalam diri setiap hidup manusia, mau bertemu dengan yang besar yang di luar diri manusia. Atman adalah saya yang dicipta, mau menemukan dengan Brahman yang mencipta. Saya di dalam internal yang kecil untuk mencari eksternal yang besar di luar saya, itu Brahman. Jadi ini sama seperti Gereja, logikos cari logos, Atman cari Brahman. Dengan demikian orang India mementingkan apa? Bukan mementingkan studi logika, tapi mementingkan tutup mata meditasi. Waktu engkau tutup mata, engkau betul-betul tutup mata, singkirkan dirimu, pisahkan dirimu dari dunia kelihatan, dan return to your heart. Di sini engkau akan menemukan bagaimana bersatu dengan Atman. Jadi kebudayaan manusia akhirnya cuma ada dua jalan. Satu jalan buka mata, selidiki semua, akhirnya dapat logi. Dan satu lagi tutup mata, pikir terus, kontemplasi, meditasi, akhirnya dapat pengertian Brahman. Saudara-saudara, seluruh dunia cuma dua jalan kok. Mau cari Allah di mana? Di luar. Bintangnya hebatnya, galaksinya begitu besar, seluruh universe begitu agung. Oh, how great thou art. Nah itu cari Allah pakai buka mata. Adakah orang cari Allah? How great thou art, I never see anything. Begitu. Itu kan Barat. Jadi Barat menurunkan inherited the Greek way of searching for the truth by opening their eyes and speculate after observation. Saudara-saudara, saya sudah pernah bicara sama you, ya kecuali you hari itu tidak datang, atau datang tidur, atau tidak mengerti, atau tidak peduli bahwa kebudayaan Gereja adalah kebudayaan apa? Lihat. Kebudayaan Yahudi ada kebudayaan apa? Dengar. Aduh, you semua lupa ya. Saya akan kesel sebelum mati, saya mengatakan, nyesel aku jadi pendetamu. Begitu ya. Saudara-saudara, karena apa? Istilah paling penting di seluruh kitab suci perjanjian lama adalah keluar daripada Tuhan kepada orang Yahudi. Hai Israel, dengarlah olehmu. Hear ye Israel, I am your God. Your God is the only God. You should love him with all your heart, all your brain, all your strength, all your nature. Allahmu adalah Allah yang esa. Cintailah dia dengan segenap jiwamu, segenap pikiranmu, segenap sifatmu, dan seluruh tenagamu. Hear ye Israel. Jadi orang Yahudi mentegakkan iman karena mendengar. Iman datang dari pendengaran. When they listen, when they listen, they understand. When they listen, they comprehend all the meaning of the universe as being created by God with the interpretation and explanation through His Word. Tuhan yang menciptakan alam semesta juga adalah Tuhan yang memberikan penjelasan. Kalau engkau ke museum, ini apa ya? Terus lihat-lihat tak ngerti. Oke, aku minta seorang yang tour guide, tolong kau jelaskan. Kenapa si Mona Lisa kok senyumnya tak kelihatan giginya? Kan lebih baik, begitu kan? Kenapa semua senyum daripada Da Vinci ini? Memang dah sikat gigi kah? Atau giginya bokang kah? Atau dia bau mulutnya? Kok kenapa tak lihat gigi? Senyumnya selalu tutup mulut dan senyum separuh. Ini maksudnya apa? Dia senyum-senyum karena dia sudah hamil? Atau dia senyum-senyum karena dah jadi hamil? Atau dia senyum-senyum karena apa? Oh, engkau jangan ngawur. Saya kasih penjelasan.
Ini adalah sesuatu pengutaraan kemenangan manusia menuju ke hari depan, tidak perlu Tuhan Allah. Itu namanya Spirit of Renaissance. Spirit of Renaissance try to proclaim the victory of human nature over the supernatural. Maka you lihat Mona Lisa, belakangnya itu apa? Itu alam kan? Di belakangnya itu tidak ada lingkaran cahaya seperti orang suci. Tidak ada malaikat kan? Tidak ada dunia rohani. Tidak ada orang suci kan? Seluruh Mona Lisa yang terkenal hanya a lady represent human life, represent female, represent the victory of smiling. Mau apa dia? Maka di situ Renaissance memberitakan sesuatu, manusia tanpa Tuhan bisa mencapai satu kemenangan. Oh, ini salah satu di antara penjelasan. Mungkin gak ada arti lain. Oh, mungkin aja. Tetapi di dalam sejarah ada orang-orang yang mengerti lebih dalam, mengerti lebih akurat, mengerti lebih sungguh-sungguh dalam tradisi, dari literatur, dari apa, menyimpulkan beberapa interpretasi yang paling penting. Salah satu adalah ini. Yang bilang, oh begitu, gua tahulah. Kalau gini kenapa senyumnya begini, kenapa belakangnya alam, kenapa tidak ada lingkaran cahaya, kenapa tidak mengutarakan supernatural. That is human victory, the human conquer of the nature, the human confidence of the future. Engkau bilang, oke, tahu. Nah, ini bedanya apa? Bedanya orang yang melihat dan bedanya orang dengar. Orang yang melihat akan mengetahui dari fenomena, orang dengar akan mengetahui daripada makna asli. Mengerti maksud saya? Apalagi yang memberitahu kepada engkau, dia pernah dibisiki oleh Da Vinci sendiri. Tapi Da Vinci betul-betul tidak pernah bilang apa-apa sama Dan Brown. Ya. Itu Dan Brown sebenarnya namanya mesti jadi Dan Black, bukan Brown lagi. Karena dia ngawur. Dia memberikan utaran daripada interpretasi dia sendiri yang menyelewengkan seluruh asli makna dan tidak bisa dibuktikan. Karena engkau kalau tanya Da Vinci, betulkah ada kode-kode engkau yang tersembunyi, sebuah rahasia yang membongkar akan kerusakan kekristenan? Tak usah percaya kepada Yesus. Da Vinci bilang, aku sudah mati, tidak bisa jawab. Itulah jawabannya kan. Jadi Dan Brown ngomong apa saja semau dia sendiri, mengfitnah saja dengan tidak bertanggung jawab. Tapi pinter. Dan Brown merusak kekristenan. Tak bisa diadukan ke pengadilan, tak bisa dilawan oleh orang teroris Kristen. Dan kebanyakan teroris bukan Kristen, kebanyakan Kristen namun jadi teroris juga. Akhirnya dia untung 300 juta dolar. Saya kira kalau dia sudah untung 300 juta dolar, berarti Yesus dijual oleh Yudas cuma laku 30 keping perak. Waktu dijual lagi menjadi 300 juta dolar, berarti bukan Dan Brown yang pinter, Yesus makin lama makin laku, itu artinya. Nah, ngerti yang sudah. Di dalam auction Christie, dijual pertama kali 3.000, jual kali kedua 3 juta. Berarti barang itu bernilai. Bukan karena yang beli hebat, karena barang itu bernilai. Itu yang saya interpretasikan. Dan Brown bagaimana cari uang dan tidak usah tanggung jawab, cuci tangan. Apa yang dia ngomong salah, dia tidak usah ngaku dosa. Hanya dengan satu kalimat di dalam forward, di dalam preface, ini adalah satu fiction. Berarti palsu. Saya sudah ngomong palsu. Lu mau beli, ya sudah. You mau beli Rolex? Oh, ini Rolex. Berapa ya? Waduh, bagus sekali. Jualin saya yuk. Entahlah, saya mau pakai sendiri. Jangan begitulah, saya kepingin. Saya dari dulu kepingin Rolex. Ini yang paling seneng saya. Coba jual. Saya kasih tahu ya, palsu loh. Nggak apa-apa lah kau berjual. Berapa ya? Palsu loh. Tapi ngomongnya kecil. Mau beli? Mau. Kalau saya lihat toko ini kok kira-kiranya $7.000 ya. Lalu you mau jual berapa? 2.000. Tapi karena engkau tidak dengar jelas palsu, engkau kira itu asli, engkau bayar 4.000. Waduh, saya dapat model yang paling baik. Biasanya dah dapat di toko dari merek ini. Kalau tunggu model seperti ini dari Rolex limited edition, ini mesti tunggu 2 tahun. Ini di dalam 2 detik saya kasih tahu 4.000 dia mau jual. Wih, aku dapat yang baik, lupa. Nah, itu Dan Brown pinter ya. Dia orang IQ very high, spirituality very low. Ya.
Dan kamu spiritually di something high, tapi IQ very low. Akhirnya you ketipu sama dia. Nah saudara-saudara, ini semua hanya bikin khotbah untuk membuat kamu lebih cerdas, untuk mengingatkan kamu berapa bodoh kamu. Jangan sombong anak muda. Kembali saudara-saudara, maka pada waktu Yohanes menulis buku ini, dia sebenarnya mau membongkar kepalsuan dari dunia. Dia mau memberitahu kepada kita palsunya di mana, rahasianya di sini. Orang Israel dengan dengar berbeda dengan orang Greek. Lihat, the Greek civilization is by nature based on observation, a see to the created world. The Hebrew civilization is by nature to listen to the interpretation of God, who is the creator of this world. Jadi lihat ke bawah sama dengar ke atas. Ini berbeda sekali. Nah sekarang di dalam Yohanes, dia akan memberitahu kepada kita, engkau waktu lihat apa? Engkau bilang, aku lihat logikos, aku lihat logika. Dengan logikos melihat logika. Dan dia mengatakan, saya berkata kepada engkau, dengar ya, yang penting itu dengar wahyu Tuhan dan dapat logosnya sendiri. Saudara-saudara, apakah persamaan filsafat Cina, filsafat India, filsafat Greka di dalam membicarakan dengan logos? Hanya 3 kebudayaan, hanya 3 macam sistem pikiran di dalam dunia yang berbicara tentang logos. Bukan di Babilonia, bukan di Mesir, bukan di Persia, bukan di Aztek, bukan di Zoroastrianisme, bukan di Afrika Selatan, bukan di Asia yang Barat. Ini semua adalah di 3 kebudayaan ini saja. Dan ketiga budaya ini semua bicara tentang logos, bicara tentang Brahman, bicara tentang Tao, bicara tentang itu logos asli. Mereka semua mengkaitkan logos dengan yang dicipta, mengkaitkan logos dengan alam. Hanya satu-satunya tidak, yaitu melampaui ketiga-tiganya, firman Tuhan. Siapa? Yohanes. Dia dari kalimat pertama mengatakan, permulanya adalah firman. Sama ya, ada firman ya. Firman berada di dalam alam semesta. Dia bilang enggak, firman beserta dengan Allah. Nah ini mulai beda ya. The uniqueness of the Johannine understanding of the word firman, logos. Dia tidak pernah mengkaitkan firman dengan materi. Saudara kalau bisa membedakan ini, you orang pintar. Karena you sedang mendengar orang yang pintar juga. Kalau you dengar orang pintar akhirnya nggak ngerti ya, you silakan jadi orang bodoh terus. Karena buku-buku tidak melihat sampai begitu dalam. Tidak ada satu buku tafsiran tentang Yohanes yang menunjukkan apa yang saya kasih tahu sama you. You belong to one group so blessed by the Lord. You have the privilege of listening personally from your ears about this original interpretation. Semua kebudayaan waktu bicara tentang firman, logos, Tao atau Brahman, semua mengkaitkan dengan alam semesta kecuali Alkitab. Karena apa? Mereka tidak ada jalan lain. Waktu mereka bicara tentang Tao dan alam semesta, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Lao Tzu, Ren fa di, di fa tian, tian fa Tao, Tao fa ziran. Artinya ziran itu the self-depending, the self-sufficient, the self-eternal one. Tetapi selalu dimengerti sebagai alam semesta. Saudara-saudara, demikian alam itu dimengerti oleh orang-orang India bahwa Brahman menciptakan ini sehingga di dalam diri kita ada Atman dan Brahman sama alam ini jadi satu. Dan juga di Greka di dalam segala sesuatu ada logika, hingga logika bikin logi di dalam alam semesta. Dan logos di mana? Di sana. Tapi logos ada di mana? Bayang-bayangnya ada di sini. Di dalam Alkitab mengatakan tidak. In the beginning there was word, and the word was with God, and the word was God. Saudara perhatikan perbedaan antara firman yang diwahyukan oleh Allah tentang firman yang adalah pencipta itu beda dengan firman yang dimengerti oleh manusia melalui spekulasi, imajinasi dan sesuatu kalkulasi daripada rasio yang sendirinya adalah ciptaan. Saudara-saudara, this is a starting point. The qualitative difference
The word in Bible is revealed by original word. And the word in philosophy is speculated by the created reasoning. Beda tahu nak? Kenapa? Jawaban hanya ada di pasal 3 dari Yohanes. Nah ini semua tidak ada di Injil yang lain. Karena Yohanes pasal 3 muncul satu perbedaan kualitatif di the methodology. The qualitative difference in the methodology of understanding the word. Dan istilahnya begitu sederhana. Yohanes mengatakan apa? Yang dari atas berbicara tentang atas. Yang dari bumi berbicara tentang bumi. Gampang ya? Gampang ya? Saudara dari mana? Dari Jawa. Pantesan lokatnya cowok gitu. Saudara dari mana? Saya dari Perancis. Bahasanya apa? Saya duta besar Perancis. Kamu pakai bahasa apa? Bahasa Madura. Percaya nggak? Percayalah, duta besar Perancis ngomongnya Madura. Hah? Engkau bilang aku duta besar Madura pun aku tidak percaya. Madura tidak ada duta besar. Jangan omong kosong lah. Orang yang dari mana ada logat mana. Orang dari mana dia pakai kalimat mana. Orang aslinya mana dia pakai logat mana. Jadi Yohanes begitu cerdas, begitu singkat, begitu jitu mengatakan, the one who is from heaven speaks about heaven. Those who are from earth, they are speaking concerning earth. Maka semua agama, semua kebudayaan yang bagaimana puncaknya, bagaimana hebatnya, itu hasil daripada manusia di bumi. Tapi firman Yesus Kristus hasil daripada wahyu surgawi. Di situ perbedaan. Saudara-saudara, saya seumur hidup mempunyai satu tugas berat, yaitu memberitahu kepada zamanku, beritahu kepada anak-anak intelektual, beritahu kepada orang-orang pemuda, engkau jangan sembarangan mempersamakan iman Kristen dengan agama yang lain. No way to compare, because the originality are very different. Firman Allah berasal dari mulut Tuhan. Yesus menying atau dia menyindir hal ini kepada seorang tua namanya Nikodemus. If I speak to you about the earthly thing, you are not easy to understand. What about if I speak to you concerning the heavenly things? Nah itu satu sindiran yang besar. Jika aku bicara tentang hal dunia, engkau pun tidak bisa tahu. Bagaimana engkau bisa mengerti kalau saya bicara tentang hal surgawi kepada engkau? Nah, ini ayat pertama, langsung, direct, tanpa tunggu lagi. Pada beginning, there was word. The word was with God. And the word was God. Di Cina tidak ada. Di India tidak ada. Di Greka tidak ada. The word was something in the universe. And the word was with material things. So, logi is in matter. Logikos is to understand logi. In order to unite with the logos, logikos, logika. Saudara-saudara. Maka betapa pintar, hebat, dan teori tinggi dari manusia tetap adalah produksi daripada rasio yang dicipta oleh Tuhan, yang terbatas, yang ternoda atau sudah polluted. Tiga sifatnya: human reasoning, created, limited, and polluted. Semua human reasoning, created, limited, and polluted. No other way out. Hanya berada terikat di sini. Tidak peduli dia Socrates kah, atau dia Alfred North Whitehead kah, atau G.E. Moore kah, atau Bertrand Russell kah, atau Stalin kah. Semua pemikiran manusia itu adalah hasil dari rasio yang dicipta, yang terbatas, dan yang sudah terpolusi. Itu jawabannya. Firman Tuhan lain. Firman Tuhan bukan daripada ciptaan manusia. Firman Tuhan bukan hasil dari rasio manusia yang spekulasi. Firman Tuhan ada karena wahyu dari Roh Kudus yang sendirinya adalah Allah. Kedua, perhatikan ayat ini. In the beginning was Word. Word was with God. And the Word was God.
Tuh kalau begini, Logos itu sama dengan Tuhan. Logos itu beserta dengan Tuhan. Jadi beserta dengan Tuhan. Dan dia adalah Tuhan. Allah itu disertai oleh Logos. Dan Logos itu adalah Allah. Jadi Allah disertai oleh Allah. Loh, Allah ini berapa ya? Berapa? Hah? Kalau dari orang Gnostisisme, daripada Stoicisme, Allah, Logos itu bisa dua kan? Tapi Logos bukan Allah kok. Sedangkan Yohanes mengatakan Logos besar dengan Allah, tapi Logos itu Allah. Wah kalau gini Yohanes pantesan sudah pikun umur 90 lebih, ngaco dia. Allah itu satu kan? Lalu ada yang menyertai dia. Seperti saya sendirian di sini. Saya seorang diri di sini. Di pinggir saya ada yang mendampingi aku. Dan saya adalah seorang. Dan pinggir itu juga orang. Jadi berapa orang? Berapa orang? Ini kurang ajar betul. Karena menurut orang Yahudi, di luar Allah itu Esa, ada yang mendampingi dengan Allah, dia juga adalah Allah. Berarti you percaya dua Allah bukan? Ini kenapa satu ayat kita khotbah sampai tidak habis-habisnya? Karena memang terlalu dalam. Saya paling benci orang bilang I'm trained to fast reading. Ya 1 menit bisa 10 lembar. Yang ngerti apa? Koma, full stop, koma, full stop. Saya orang bodoh. I never fast reading. Kadang-kadang satu ayat saya pikir 10 tahun. Asal itu orang yang betul-betul tulisnya pinter. Bukan cerita-cerita komik fiction yang tak karu-karuan. If they are talking of the truth and so profound, so accurate and so mysterious and so important, do not read it fast. Fast reading untuk Alkitab, you akan misinterpret, you akan misunderstand, miscalculate, dan akhirnya you akan misleading others. Saudara-saudara, saya tidak bisa khotbah cepat. Saya harus menguraikan pelan-pelan sampai akhirnya pikiranmu katanya pintar yang sudah menyeleweng dibawa kembali, putar satu persatu derajat sampai akhirnya kembali kepada yang benar, baru masuk real. Tidak gampang ya. Saya kira ya, makin banyak orang menjadi pendeta, makin mengacaukan orang Kristen. Makin banyak orang berani khotbah katanya melayani Tuhan, tapi tidak ngerti, makin merusak iman orang Kristen. Itu sebab gereja reform harus tidak ada jalan lain. Teliti, profound, bertanggung jawab, serius, akurat, dan mati-matian memputar arahmu balik ke firman Tuhan. Kalau the word was and was with God and was God, bagaimana saya mengerti? Saya tidak pikir you dulu mau dengar khotbah seperti ini. Waktu saya mengumumkan saya akan khotbah Yohanes 5 tahun, engkau kira patong lagi kurau-kurau atau main-main. Masa Yohanes dikhotbahkan 5 tahun? Sekarang lu sudah tahu ya? Sampai masih ayat pertama ya? Masih belum selesai ya? Kenapa? Too profound, too deep, too rich, too mysterious. But this is word of God. Dan Tuhan menjanjikan betul-betul kita aus, kita diberikan pengertian. Betul-betul kita lapar, kita diberikan kekenyangan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Tuhan itu satu tidak? Ya Tuhan satu. Yesus dia berkata, know you the only God. Allah itu satu. Yesus tambah lagi, and know Christ who was sent by you. That is eternal life. Jadi di sini ada kaitan faktor X yang kita tidak tahu. Dan orang Yahudi seluruhnya tidak tahu. Dan mereka bukan saja tidak tahu, mereka tidak mau tahu. Akibatnya Tuhan sendiri mengambil keputusan berhenti dan membuang seluruh kebudayaan Ibrani dan pilih bahasa Yunani yang dianggap kafir oleh orang Yahudi menjadi penerus media wahyu perjanjian baru. The new media, the new instrument, the new language to be chosen by God to replace the abandoned language of Hebrew is God Himself, the sovereignty of God. Jangan main-main. Kalau you tidak mau tahu, you main-main, you memperalat, memanipulasi firman Tuhan, Tuhan buang kamu sekaligus. Dan Tuhan berkata, now I chose the Galilean, I chose John, I chose the people
who want to understand my new planning of the eternal revelation and the completion, consummation of the total revelation of truth to human being through the young John, Yohanes yang muda ini. Lalu dia waktu dipakai dia mengatakan, at the beginning there was Word. Word was with God, and the Word was God. Saudara-saudara, kalimat ketiga dari ayat pertama sudah membuat sesuatu sehingga tidak boleh kita percaya panenteisme, tidak boleh kita percaya panteisme, kita tidak boleh percaya akan Allah berada di dalam alam, nempel di dalam alam. Allah tidak nempel di dalam alam. Panteisme mengatakan Allah itu adalah alam dan alam itu adalah Allah. That is nonsense. Itu bukan kebenaran, saudara-saudara. Spinoza, Sanarovora, dan beberapa orang-orang yang panteis sudah jatuhkan dosa itu dan menghancurkan iman banyak orang Kristen. Saudara-saudara, di dalam Alkitab Allah itu Allah, alam itu alam, alam bukan Allah, Allah bukan alam semua. Allah itu Allah. Ayo semua 1, 2, 3. Allah itu Allah, alam itu alam, Allah bukan alam, alam bukan Allah. Saudara-saudara, manusia begitu kacau. Saya di Hong Kong pernah melihat ada seorang tauke, tahu tauke, ya, majikan ya, itu bawa apa itu Yosua, yaitu kemenyan, lalu menyembah kepada satu kepala babi yang sudah dipanggang supaya kaya. Lalu pegawainya ikut-ikut di belakang, ya, di belakang pantat dia, kan bahaya kalau kentut. Semua ikut gini-gini. Lalu saya dari seberang lihat, apakah ini manusia? Manusia dicipta oleh Tuhan, menyembah babi yang dipanggang oleh sendiri, lalu menjadikan dia Tuhan. Begitu bodoh adanya. Ada yang menjadikan binatang Tuhannya, ada yang menjadikan alam semesta Tuhannya, ada yang menjadikan seluruh alam semesta Tuhannya, ada yang menjadikan bumi Tuhannya, ada yang menyembah matahari Tuhannya. Ini semua adalah satu kemerosotan, kemelaratan, kejatuhan sifat agama manusia yang sekaligus menyatakan kebodohan, sekaligus tidak sadar dia sedang menghujat Tuhan. Saudara-saudara, maka pada waktu Logos was with nature and Logos was a part of the nature, ini salah. Kalau demikian you tanya, di dalam Alkitab pengertian Logos sampai di mana sih? Pengertian Logos adalah He, the Logos was with God, and the Logos was God. Firman itu adalah beserta dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Jadi di sini absolute differentiated, the absolute necessity of the qualitative difference between God the Creator and the nature created. Alam dicipta tidak boleh disamakan dengan Allah yang mencipta. Ego bilang Alkitab ada 2 tempat saya minta penjelasan. Satu adalah di Efesus. Allah melampaui segala sesuatu. Allah beredar dan melintasi segala sesuatu. Dan Allah berada di dalam segala sesuatu. Luka, bukankah di dalam ayat ini juga mengatakan Allah sama alam satu? Karena di dalam segala sesuatu. Dan melintasi segala sesuatu. Dan melampaui segala sesuatu. Di situ memungkinkan memikirkan sifat ilahi sebagai the transcend God, penetrate God, dan adalah panteisme sebagai Allah. Allah di dalam. Allah di dalam segala sesuatu bukan berarti Allah menjadi segala sesuatu. Dengar ya. Allah beredar melintas segala sesuatu, tidak berarti Allah nempel di segala sesuatu. Allah melampaui sesuatu, memang dia lebih tinggi dan dia tidak bersama dengan segala sesuatu. Lalu pengertian lebih lagi ayat yang perlu kita mengerti, yaitu Ibrani 11 ayat 3. Dengan iman maka kita tahu, by faith that we know. Dengar ya, which come first? Iman dulu atau pengetahuan dulu? Dengan iman maka kita mengetahui. Sekarang mengatakan, kasih saya lihat nanti saya beriman. Ayo buktikan, ini bisa sembuh. Saya akan percaya kepada Tuhan. Engkau berhak apa mengetahui? Alkitab mengatakan, I know whom I believe. Alkitab mengatakan, if you have faith, you will see the glory of God.
Orang sekarang terbalik. Kalau aku lihat kemuliaan Tuhan, kalau Tuhan menyatakan mujizat, saya akan percaya. Itu ajaran setan. Saudara tidak peka ya. Saudara tidak bisa membedakan apa prinsip Alkitab dengan tipuan iblis kepada gereja yang lebih banyak. Dan pendeta-pendeta, ayo lihat kuasa Tuhan. Saya buktikan, saya kasih lihat kemuliaan, lalu yang percaya. Tidak ada itu Alkitab. Coba buktikan, bangkitkan dia, nanti saya percaya. Yesus bilang sama Marta, ngomong apa? Jikalau kamu beriman, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Orang manusia, jikalau aku melihat kemuliaan Allah, saya akan beriman. Begitu salah, begitu terbalik, engkau tidak sadar. Sudah puluhan tahun engkau ditipu oleh iblis. Hari ini kembali, reform. Kembali kepada Alkitab. Orang biasa mempunyai keempat kesalahan. Kalau aku sudah ngerti, aku akan percaya. Kalau aku sudah melihat, aku akan percaya. Kalau aku sudah mengalami, aku akan percaya. Kalau aku sudah dapat bukti, aku akan percaya. Coba baca kitab Ibrani pasal 11. Semua terbalik. Melalui iman, aku melihat. Melalui iman, aku membuktikan. Melalui iman, aku mengetahui. By faith, I know. By faith, I see. By faith, I prove. That is a reform methodology. Not because you give me the proof and then I believe. Show me the glory that I believe. If you don't have faith, you'll never see the glory of God. Itu methodology, itu penting. We get the right method, then you know how to enter into the grace of God. Faith is seeking for understanding. And charismatic movement, faith is seeking for the grace. Faith is seeking for the benefit from God. Forget it. Itu semua salah. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan, when you talk about logos beserta dengan Allah. Logos itu Allah. No such thing in Chinese philosophy, Indian religion, or Greek understanding. Mereka selalu link and unite logos with the nature, but not in the Bible. Logos is God. Logos is not the nature. Logos is not within the nature. Only the shadow of logos discovered in nature. Maka Ibrani 11 ayat 3. By faith we know that all worlds are created by the word of God. Faith, knowledge, and we see. By faith we know. I know whom I believe. Faith comes first. This is the reform method. Faith let us see the glory. And by faith we observe the created world. Then you know that the word logos becomes a logi, as a shadow of the logos within the created nature, but not the personal logos within it. Tuhan tidak nempel. Tuhan bukan panteisme. Tuhan adalah Allah. Lalu kedua, kenapakah Yohanes mengatakan tentang hal ini? Everything is created by Him. Besides Him, there's nothing created as being created. Waktu saya masih muda, saya bingung sekali. Dengan jujur ya, Stephen thought it's not easy to become a Christian. When I was so young, I doubt everything, and I believe my brain is neither lower than anybody, nor lower than the philosophers. Saya mengatakan, let me believe in you if you can turn my heart, turn my mind, and God did it. Saudara-saudara, coba lihat, everything is created by the Logos. Cukup kan? Semua dicipta oleh Dia, sudah cukup. Tidak usah ditambah lagi. Without Him, nothing created was created. Ini kalimat kedua itu terlalu bawel. Ya. Si orang tua ini pikun, tintai kepanjangan, waktu kelebihan. Jadi tulis-tulis yang tidak perlu. Ini kalimat ya, dari permulaan adalah firman, firman besar dari Allah, firman adalah Allah. Full stop. Kenapa ditambah lagi? Dari permulaan firman mengenai Allah. Bawel. Ayat ketiga, everything created by Him. Besides Him, nothing created is created. Sudah tak perlu bawel lah. Everything created by Him. Cukup. Tapi saya berkata kepada saudara, very different. Karena apa? He was fighting the Gnosticism. Di dalam Gnosticism, everything created by Logos, but Logos was created by God. Wah, cilaka. Pantesan
You kalau tidak mengerti background, you tak pernah mengerti kenapa dia tulis seperti ini. Everything was created logos. Yes, yes. You agree? Agree. We also agree, friends. Hati-hati ya. Banyak orang luar seperti imannya sama orang Kristen. Banyak gereja seperti pakai baca aja sama, tapi lain. Kalau you tidak peka, tidak menemukan, you tertipu seumur hidup sampai di surga agar menyesal. Waktu itu engkau mengatakan, aduh dulu saya sudah pernah dengar Stephen Tong. Zaman ini masih ada pendeta seperti saya mengkorek-korek kamu, menyindir kamu, dan membuat sesuatu pencerahan untuk kamu bangun. Engkau tetap tidak mau bangun. Saya berserahkan you kepada Tuhan. You sendiri bertanggung jawab kepada dia. Dengar baik-baik kalimat bawah ini. So what do you say? Everything created by God? Yes, I agree. Everything created by the Logos, right? But di belakang but itu hati-hati loh. Logos created by God. Hah? Yohanes bilang, no. Everything created by Logos. Logos is God, is not created. Nah di sini bedanya. Satu kali di New York ada pentabisan pendeta, ada seorang liberal yang tidak percaya Yesus anak Allah. Waktu ditanya sama yang mentabiskan, do you believe Jesus is the Son of God? If he say no, no ordination. If he say yes, ordain. Dia mengatakan, yes, I do believe. Lalu ditabis. Sudah ditabis, selesai keluar, murid-murid dia dari Union Theological Seminary, semua liberal. Mana lu ngawur lu? Lu biasa bilang tidak percaya Yesus anak Allah. Kok tadi lu bilang iya? Lu nipu ya? Lu karena mau ditabiskan nipu ya? Enggak, aku tidak nipu. You tadi bilang Yesus anak Allah. Memang, jadi you percaya itu. Percaya. Kenapa percaya? Dia bilang gitu loh, jangan marah. Semua orang karena anak Allah. Masa sama Yesus bukan? Ngerti tidak? Because everybody is the son of God, so Jesus cannot be accepted as non-son of God. He is belong to one of son of God. So if everybody is son of God, Jesus is also the son of God. So I say yes, I believe Jesus son of God. Tapi kurang ajar dia, karena dia tidak jujur. So di sini, when you say everything created by Logos, dan Gnosticism mengatakan Logos created by God. Maka Yohanes bukan orang pikun, bukan orang bawel. Dia harus mempertanggungjawabkan teori daripada kekristenan yang murni dan mereka yang tidak percaya. When John was old, many false, fake gospels printed comes out from the hands of false apostles who imitate and using the name of apostles. Nah inilah yang dipakai oleh Dan Brown di dalam Da Vinci Code. The Gospel of Philip, not written by Philip. The Gospel of Maria Magdalena, not written by Maria Magdalena. The Gospel of Thomas, the Gospel of Egypt, the Gospel of this, of that, all fake. Itu semua palsu. Maka Yohanes ini betul-betul saya sangat kasihan melihat dia. Sudah umur 90 lebih, satu orang menantang seluruh dunia. Apa yang nanya sih? Sudahlah jangan kritik, lu dibenci sama seluruh dunia. Saya kadang-kadang pikir saya seperti dia. Kenapa saya tidak mati? Sudah sakit jantung, sudah sakit liver. Kenapa? Dunia ini masih perlu ada orang seperti saya berjuang untuk mempertahankan iman yang sungguh-sungguh. Akhirnya saya dibenci oleh banyak pendeta. Tidak apa-apa, yang benci yang nanti dipukul sama Tuhan. Bukan saya. Karena saya harus beritahu kepada orang Kristen, khususnya orang Kristen yang mau bertanggung jawab, orang Kristen yang betul-betul mau setia, orang Kristen yang betul-betul cinta Tuhan. Awake! You must not be cheated by the false, fake prophets, fake gospels. Karena Gnosticism mengatakan Allah menciptakan Logos, lalu memakai Logos menciptakan sesuatu. Why? Karena dunia ini tidak sempurna. Because this world is imperfect. That is the reason that is not logical to believe God, the perfect God, created this imperfect world. Itu rahasianya. Saudara-saudara saya hari ini mau bikin jelas sampai kalimat ini masuk dalam otakmu. Mereka mengatakan, mana bisa Allah menciptakan dunia? Kalau dunia begitu banyak kacau, begitu banyak rusak, begitu banyak kelemahan, begitu kekurangan.
yang tak sempurna. Masa Allah yang sempurna bisa menciptakan dunia yang tidak sempurna? Kalau begini, loh, kalau bukan Allah yang cipta siapa? Pasti yang lain yang cipta. Yang lain siapa? Yaitu dia sendiri, dia sempurna. Hanya Allah yang tidak sempurna mungkin menciptakan dunia yang tidak sempurna. Oh betul ya, Cheng Li loh ini loh. Cheng Li loh, betul-betul logis loh. Allah yang sempurna tak mungkin menciptakan dunia yang tidak sempurna. Kalau dunia tidak sempurna, tak mungkin diciptakan oleh Allah yang sempurna. Betul nggak? Tanya, betul nggak? Nggak berani jawab kan lu? Lu bukan nggak berani tanya karena daun, you takut salah kan? Ya. Dengar ya. Can a perfect God created a perfect world? Yes. Can a perfect God create everything perfect as He Himself perfect? Yes. Saudara sudah salah lagi. Dengar ya. Pertanyaan itu tidak bisa dijawab sampai 1800 tahun. The real answer comes from a mouth of a philosopher called Leibniz in German rationalist. 250 years ago, Leibniz say, if God can create it out from He Himself, the most perfect in everything, as one creature created by God, totally perfect. Does it mean God can create a God? Only God is perfect. If He created something which is perfect, doesn't it mean that God can create a God? If it is so, it means also God can be created. And the created God is not God. So, it is fallacy. Ini sangat tajam sekali. Kalau Allah mampu menciptakan yang sempurna sama seperti Dia, bukankah berarti Allah bisa menciptakan Allah karena hanya Allah yang sempurna? Kalau begini, berarti Allah pun bisa diciptakan. Lalu ada dua Allah. Kalau Allah bisa menciptakan Allah, berarti Allah bukan Esa. Dan ada Allah yang namanya pencipta, adalah Allah yang namanya yang dicipta. Jadi kacau. Sehingga conclusion is, there must be substantial, there must be qualitative difference between the creator and the creature. No other way. Jadi you harus percaya, dunia tidak mungkin sempurna seperti Allah. Karena ini ciptaan. Hanya Allah mencipta itu yang sempurna. Itulah sebabnya ayat ini penting. John 1st chapter 3rd verse is very important. Dan bawel ini perlu sekali. Segala sesuatu dicipta melalui Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang dicipta itu diciptakan jadi berada. Wah, saya kaget sekali. Dan saya akhirnya merasa cara Tuhan memberikan penguayaan begitu teliti. Saudara-saudara sekalian, jikalau dunia dicipta dan dunia tidak sempurna, maka berarti yang mencipta itu sendiri tidak sempurna. Tidak bisa. Karena yang cipta sama yang dicipta tidak boleh sama. Kalau saya bikin meja, meja pasti bukan manusia. Saya bikin meja adalah dibikin oleh manusia. Engkau bilang saya bikin anak kurang ajar dulu ya. Tidak ada orang bisa bikin anak. You lahirkan anak, ngerti? Waktu you katakan create, itu sudah levelnya lain. Yang mencipta dan yang dicipta itu bedanya ada. Yang cipta ada hidup, yang dicipta tidak ada hidup. Waktu engkau melahirkan orang, yang melahirkan ada hidup, yang dilahirkan juga ada hidup. Itu lain. Waktu Allah menciptakan segala sesuatu, Allah itu sempurna. Yang dicipta tidak sempurna, itu wajar. Sehingga di sini konklusinya adalah nothing is perfect except God Himself. Dan Allah mencipta segala sesuatu melalui firman. Dan firman itu adalah Allah. Sekarang tinggal another problem. The Word was God. He was with God. Does it mean two gods? The concept of Christology and the concept of more than one person in Godhead is hidden in this verse. Jadi mulai memperkembangkan konsep Allah Tritunggal dari ayat-ayat ini. Saudara-saudara, engkau belum pernah memikirkan kalau Yohanes begitu sulit, begitu dalam, dan begitu penting. Tapi saya sudah membuka cakrawala, membuka konsep matamu, melihat the glory and the wisdom of God. Minggu depan kita akan masuk ke dalam
yang mencipta dan yang dicipta berbeda. Dan bagaimanakah kita mengetahui yang dicipta perlu cahaya dari yang cipta sebagai pemberi hidup. Ayat keempat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk ulasan pengertian yang begitu penting yang kami boleh mengerti melalui Injil Yohanes. Kami bersyukur di dalam sejarah Tuhan telah memakai, Tuhan telah membiarkan dia hidup sampai umur panjang. Pada waktu semua rasul sudah mati, dia diberi pencerahan dan dia diberi gerakan Roh Kudus menulis akan firman yang adalah Allah. Beri kekuatan kepada kami ya Tuhan. Dengar kami. Kami serahkan semua saudara-saudara kami yang kami kasihi ke dalam tangan Tuhan. Berilah kesabaran dan berilah kesadaran, pengertian kepada kami sampai kami masuk ke dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.